Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Kali ini admin si cerpen akan membawakan cerita novel dengan judul, Gadis Cantik Terpaksa Menjadi Ayam Kampus, episode 3 dan 4, Uang Haram dan Dosa serta Buah Kenakalan Remaja. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya untuk channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih. Hari penentuan kelulusan pun tiba. Ini adalah hari yang aku tunggu untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Aku akan menjadi anak kuliahan dengan gandengan anak orang kaya. Aku sudah membayangkan akan menjadi perempuan paling terkenal di kampus. Pagi itu, aku pamit pada orang tuaku untuk ke sekolah melihat papan pengumuman kelulusan. Ayahku berharap agar aku bisa menjadi sarjana dan menjadi penerus kebanggaan orang tua di saat ia sudah sepuh nanti. Sejujurnya, aku tak punya motivasi apa-apa dalam hidup. Maunya sih, tetap cantik, tak usah bersusah payah, hanya tinggal mendapat cowok kaya lalu hidup senang. Maka tak perlu repot-repot kuliah atau kerja, tapi aku bisa menjadi kaya dan banyak uang dengan cara yang instan. Kuliah nanti pun aku terpaksa hanya memenuhi keinginan orang tuaku, tapi belum tentu aku kuliah sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Ya begitulah aku, anak bandel yang gemar hura-hura. Pak, Bu, aku pamit dulu ya ke sekolah. Mau lihat pengumuman? Tuturku sambil mengambil tempe goreng di meja makan. Gak makan dulu nak, sahut ibuku. Nanti aja ah Bu, makan sama teman-temanku enak-enak nanti di kantin. Tuturku sambil mengikat tali sepatu. Ingat ya Mel, Bapak berharap besar kamu lulus semoga dengan nilai yang baik, sehingga kamu bisa kuliah dengan mudah di kampus yang kamu inginkan demi masa depanmu. Tegas ayahku sambil menyeruput kopi menggunakan seragam sopir taksi. Iyalah Pak, gak usah diulang-ulang terus. Melati juga paham. Udah ya, aku berangkat dulu, ungkapku dengan santainya. Oh ya Pak Bu, nanti aku gak usah ditungguin. Mungkin abis pengumuman, mau jalan sama teman-teman. Nanti aku kabari deh di telepon ya, lanjutku. Kemudian sesampainya di sekolah dengan seragam seksi dan ketat, aku memandang papan pengumuman. Yes, benar saja ada namaku di sana. Aku lulus. Yes, hor. Kita semua lulus gel, cihuy, sahut kami kompak. Untung saja aku lulus, setidaknya meskipun aku lulus dengan nilai yang pas-pasan, aku tidak sampai malu dengan tetangga ataupun adik kelasku. Bu, bilang Bapak ya, aku lulus. Aku menelepon ibuku. Alhamdulillah nak, besok-besok kita mulai jalan keliling cari kampus yang kamu inginkan ya, yang sesuai dengan kantong kita, sahut ibuku. Iya Bu, gampanglah, jawabku. Kami langsung sorak-sorai bergembira dan bersuka cita. Kami langsung mencoret-coret seragam kami dengan spidol. Aku sengaja mewarnai rambutku dengan cat dan juga rok serta kemeja seragamku. Di saat euforia itu kami lakukan, Aldi datang menghampiri kami dengan mobil mewahnya. Lalu dia ikut nimbrung dengan suasana keceriaan kami. Yuk, ke hotel lagi. Kita rayakan dong kelulusan kamu sayang. Ajak Aldi berbisik di telingaku. Huhu, tapi aku mau hadiah dong kali ini. Kan aku lulus, ucapku manja. Beres itu, nanti aku transfer asal kamu bikin aku bahagia hari ini seharian sampai malam tanpa henti. Hahaha, katanya buaya. Yuk, aku pun tersipu lalu dirangkul Aldi masuk mobilnya. Cie, asyik nih yang berduaan, kata teman-temanku iri. Benar saja, kami langsung pergi ke hotel bintang 4. Tak perlu terlalu mewah, yang penting bisa memberi kamar untuk kami bersenang-senang. Setelah beberapa jam kemudian, Aldi lalu merayuku. Aku tak mau kalah membalas rayuannya. Jadi kamu mau apa sih sayang, tuturnya. Aku mau uang kuliah, uang dari ayahku kan hanya sedikit. Aku mau kuliah di kampus mewah dong sayang. Malu kan kalau kampusnya asal-asalan, tuturku menggodanya. Duh urusan gampang itu. Uang pangkal dulu aja ya, ini. Tuturnya memperlihatkan bukti transfer padaku. Kali ini 15 juta rupiah. Lumayan tentunya. Misalnya ditambah dengan uang ayahku, sudah cukup untuk uang pangkal masuk kampus yang agak mahal. Terima kasih ya sayangku. Aku sayang banget sama kamu. Tuturku merayunya. Keesokan harinya, ayahku mengajak bicara soal rencana kuliahku. Lalu dia memilihkan kampus kelas C yang sederhana untukku. Ini ada brosur kampus, kamu bisa minta antar ibumu untuk ke sana. Biayanya terjangkau sesuai dengan tabungan bapak, ungkap ayahku. Ih malas deh di sini.
Aku maunya yang mahal dong Pak. Malu dong kalau di kampus yang biasa-biasa aja, anak-anaknya gak gaul, tuturku ketus. Ya tapi biayanya dari mana nak? Bapak gak sanggup, kata ayahku bingung. Udah gampang, biaya sih ada, ucapku. Orang tuaku saling tatap dan menatapku. Mereka bingung aku punya uang dari mana. Aku lantas terpaksa berbohong saja. Ya gampang lah Pak, Bu, kemarin kan aku dan tim menang lomba pemandu sorak antar sekolah. Jadi ada uang tabungan. Dalihku membohongi orang tuaku. Oh ya, alhamdulillah, kamu kok gak bilang kalau menang, kata ibuku senang. Ah bilang pun ibu gak bakal mengerti. Ya udah, aku punya pilihan sendiri kampus mana yang aku mau, jawabku sombong. Padahal uang yang aku dapat berasal dari kelakuan yang melanggar ajaran agama, uang haram dan penuh dosa. Begitulah watak di dalam diriku, terlalu mengutamakan materi dan kemewahan. Ya udah, kamu tinggal bilang mau kemana, ibu temani, jawab ibuku. Terpaksa aku mau ditemani ibuku. Sebab daripada ia curiga aku selalu menolak apa yang disarankan oleh orang tuaku, ya sekadar basa-basi kali ini aku mau diantar. Ya udah, besok kita ke kampus impian aku ya Pak, Bu, jawabku. Aku senang sekali, baru hampir 1 bulan berkenalan dengan Aldi, aku sudah punya banyak barang branded dan uang yang berlimpah. Bahkan ini semacam rezeki nomplok di saat aku akan menggapai cita-citaku. Aku juga tak mau kalah saing dari teman-temanku yang kuliah di kampus terkenal dan mewah. Ternyata dapat duit instan itu gampang ya, untung aku cantik dan seksi. Sampai Aldi akhirnya terpikat dan gak bisa lepas. Hahaha, mau aja itu buaya dirayu, tuturku bangga di depan cermin dan bicara sendiri. Kini aku akan menjadi anak kuliahan yang paling percaya diri di kampus mewah. Tentunya dengan Pangeran Sultan yang tajir. Betapa lengkapnya hidupku, meskipun ayah dan ibuku hanya dari kalangan sederhana. Tak peduli, yang penting batinku bahagia. Sayang, terima kasih ya sekali lagi, kamu kasih aku hadiah paling indah. Besok aku mau ke kampus impian aku mau daftar kuliah. Maunya sih aku di kampus tempat kamu kuliah, tapi kampus kamu agak jauh dari rumahku, ujarku lewat video call dengan kekasihku, Aldi. Aku hanya mengenakan pakaian minim saat meneleponnya. Sengaja, aku merayunya agar dia terus terpikat, tak bisa lepas dariku. Iya santai aja, uang segitu sih gak ada artinya buat cewek semanis kamu, katanya gombal. Iya walaupun nanti kita beda kampus, pasti nanti aku akan sering kunjungi kamu ke kampus kamu kok. Terus kita lanjut deh ke tempat lain yang bikin happy. Hahaha, tutur Aldi menggodaku. Ih kamu tuh ya, paling bisa godain aku, dasar bandel, ucapku. Tapi suka kan, katanya tertawa. Aku terbuai asmara, beruntung sekali Susan mengenalkan Aldi padaku. Hidupku kini seperti di atas awan yang selalu melayang karena bahagia bersama Aldi. Semoga saja ini semua tak pernah berakhir dan Aldi selalu mempertahankan hubunganku dengannya. Sebab Aldi itu aset untukku. Hari ini aku pergi ke kampus impian yang aku inginkan. Berbekal uang 20-puluhan juta, aku yakin bisa masuk ke kampus yang aku inginkan ini. Anak-anaknya gaul dan pastinya aku bisa mengikuti gaya hidup mereka. Sebab, kini aku punya pacar tajir yang siap membiayai kebutuhanku. Gampang, hanya instan tinggal merayunya, aku bisa dapat uang lebih. Aku bersama ibuku langsung masuk ke kampus itu, bertanya di bagian informasi. Dari awal, apa saja jurusannya, lalu berapa uang pangkalnya. Ketika kami sedang bicara, aku langsung merasakan pusing dan mual serasa ingin muntah. Uek, aku langsung menuju kamar mandi. Melati, kamu kenapa nak? Tanya ibuku bingung. Aku berusaha menahan muntah sampai ke wastafel kamar mandi. Mel, tunggu ibu, kamu sakit nak, ibuku berteriak dari belakang. Aku meneruskan muntahku di wastafel. Lalu aku melihat, menatap diriku di cermin. Aku langsung panik dan ingat bahwa bulan ini aku sudah telat datang bulan 2 minggu. Ya Allah, jangan-jangan, aku langsung keringat dingin dan panik. Ibuku langsung datang memegang bahuku. Dia bingung melihatku muntah-muntah. Kamu kenapa, baik-baik aja kan? Katanya panik. Iya bu, mungkin aku hanya masuk angin aja, ucapku deg-degan dalam hati. Ya udah nanti pulang ibu bikinkan jahe hangat ya. Sekarang ayo kita ke ruang kampus lagi, kamu mau pilih jurusan yang mana? Kata ibuku.
Bu, itu kan pendaftarannya masih dibuka selama 2 minggu kan? Gimana kalau hari ini kita pulang dulu aja? Aku mau rebahan dulu nih hari ini. Ibu gak apa-apa kan ya? Sahutku agak pusing. Iya ya udah, nanti kalau kamu udah sembuh kita kesini lagi, jawabnya menenangkanku. Bapak gak marah kan ya Bu, tuturku. Nanti ibu bilang sama bapak, kan masih ada hari esok, tegas ibuku. Selama pulang ke rumah naik angkot, aku lebih banyak diam. Aku takut dan panik. Bagaimana jika benar-benar aku hamil? Aku mengandung anak Aldi, masa depanku hancur. Aku tak bisa masuk ke kampus impian. Gimana, masih pusing ya? Tanya ibuku. Iya Bu, aku mau tidur aja nanti, jawabku dengan nada lemas. Hatiku campur aduk, takut akan apa yang terjadi nanti. Tiba-tiba Aldi mengirim pesan untukku. Gimana sayang, udah daftar kuliahnya? Mau ketemuan gak besok malam? Kalau malam ini aku gak bisa, mau jemput ibuku di bandara, kata Aldi. Iya boleh, besok malam aja. Sekalian ada yang mau aku omongin, aku lagi ada masalah, tuturku dengan emoji sedih. Oke besok malam aku jemput ya, kata Aldi. Aku merenung dan bingung, takut sekali dengan apa yang akan terjadi. Sampai di rumah, aku pamit sebentar pada ibuku untuk ke warung. Aku bilang ingin beli sampo karena sudah habis, padahal aku mampir ke apotek membeli alat tes kehamilan. Mbak, saya mau dong beli alat uji kehamilan, ujarku pada petugas apotek. Aku sampai membeli 3 alat tes kehamilan untuk memastikan hasilnya akurat atau tidak. Kemudian, aku pulang ke rumah dengan perasaan takut. Aku lama berdiam di kamar mandi, lalu menguji hasilnya dengan alat tes kehamilan itu. Aku terdiam sambil menutup mata duduk di toilet untuk melihat hasilnya. Ternyata benar, aku positif hamil. 2 garis. Aku langsung merinding, menangis, dan tak sanggup lagi menghadapi ini semua. Langsung histeris di kamar mandi, menangis. Semua impianku di depan mata langsung hancur seketika. Untuk apa semua uang yang aku dapatkan, barang-barang mewah, tapi masa depanku hancur. Aku bingung bagaimana menungkapkan ini semua pada ibuku, ayahku, pada Aldi. Aku masih 17 tahun, aku tak mau masa depanku berakhir. Jikapun aku menuntut Aldi menikahiku, dia pasti akan menolak. Aku harus bagaimana? Aku takut. Siapa tahu alat tes itu salah, aku harus ke klinik. Gumamku dalam hati sambil menghapus air mataku. Aku keluar kamar mandi di saat ibuku sedang masak, lalu dia bertanya lagi apa yang akan aku lakukan. Mau kemana kamu Mel? Gimana masih pusing gak? Ibu lagi bikin sayur sop nih biar kamu sehat, ungkap ibuku. Aku nyaris menangis memandang wajah ibuku, aku merasa bersalah. Gak Bu, aku mau ke tempat teman dulu ya. Ada berkas formulir kampus yang aku mau lihat. Rekomendasi temanku. Sebentar kok, ungkapku menghindar. Oh kok lagi sakit tapi pergi? Ya udah hati-hati ya. Jangan lama-lama nanti malah makin sakit, kata ibuku begitu sabar. Sambil naik ojek, aku tak henti-hentinya menghapus air mataku dengan tisu. Kemudian aku menuju dokter kandungan untuk mengecek kebenarannya. Aku menunggu dengan harap-harap cemas. Dan akhirnya dokter mengumumkan kabar buruk itu. Selamat ya Mbak positif hamil. Semoga suaminya senang ya, kata dokter padaku. Langsung batinku hancur bagai petir di siang bolong. Aku bingung dan takut apa yang harus aku lakukan. Benar ternyata, aku hamil di luar nikah. Nanti saya kasih vitamin penguat kandungan ya, dan jangan banyak pikiran. Bapaknya harus banyak mendukung kehamilan. Apalagi saya lihat, Mbak masih muda ya, tutur sang dokter. Aku tak bisa bicara apa-apa. Mimik wajahku langsung pucat mendengar penjelasan dokter. Bingung dengan buah hati Aldi yang tumbuh di rahimku ini. Aku harus bagaimana? Semalaman, aku jadi lebih pendiam. Bingung untuk mengungkapkan ini semua. Tapi tiba-tiba ayahku memanggilku. Mel, sini bapak mau bicara, kata ayahku. Aku takut, mungkin saja mereka sudah tahu bahwa aku sedang hamil. Lalu aku duduk di hadapan kedua orang tuaku di ruang tamu. Iya Pak, ada apa? Jawabku. Gimana ke kampusnya hari ini? Kok belum cerita apa-apa, kata ayahku. Tadi aku gak enak badan Pak, mungkin lusa aku baru ke kampus lagi. Maaf ya Pak, jawabku. Iya Pak, agak gak enak badan tadi melatih.
Gak apa-apa, pendaftaran masih 2 minggu kok. Tadi baru ambil brosur pilihan fakultas dan jurusan apa yang diinginkan, ungkap ibuku. Ya udah, mulai sekarang coba dipilih mana jurusan yang kamu mau, jadi tinggal datang nanti, sudah paham apa pilihannya? Lalu tanya yang jelas uang semesternya, Bapak takut gak sanggup bayar, ungkap ayahku dengan kalimat yang begitu berjuang sekuat tenaga tak kenal lelah demi anaknya bahagia dan cerdas. Sedih sekali aku melihat wajah kedua orang tuaku. Ingin rasanya aku ungkap semuanya, sujud di kaki mereka, tapi aku tak sanggup. Aku pasti langsung diusir dari rumah. Aku bingung harus bagaimana. Besok aku harus temui Aldi. Dia harus tahu ini semua, ucapku dalam hati. Aku harus bisa membujuk Aldi untuk bertanggung jawab, sebab aku belum pernah melakukannya pada siapapun kecuali dengannya. Dia pria pertama yang tega menjerumuskan aku sampai seperti ini. Aku dibutakan oleh harta, dan kini aku menanggung hasil yang pahit.